Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konyo-konyo, dulur-dulur, balur-balur dengan Rakluwen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah ini buka puasa hari ke berapa? Ke-8 atau ke-9 ya? Lupa saya. Yes, pokoknya kita buka puasa malam hari ini hari kesekian. Tiba-tiba saya kepingin makan nasi hangat dengan dadar telur saja atau ada yang lain. Ada ini keripik tempe nanti buat teman. Ya. Sekonnya lemes kayak bubur. Tadi ada kesalahan teknis ketika memasak. Ya sudah, nggak masalah. Toh saya lebih suka lontong daripada nasi. Anggap saja ini lontong ngunai wis sederhana. Terus sambil nunggu ini agak-agak dingin sebentar. Ya sambil saya melanjutkan cerita-cerita apa yang bisa saya ceritakan malam ini. Oh ada ini. Ada sambal goreng kering, lumayan lah untuk teman dadar telur, untuk pedes-pedesnya juga sedikit. Kalau pedes sih saya nggak tahu apa ini pedes atau enggak. Saya nggak tahu apakah ini pedas atau tidak. Saya tidak tahu apakah ini pedas atau tidak. Yang jelas ini hanya dari kentang kering. Tapi sekarang sudah layu karena beberapa hari. Ini bagian dari berkat 2 hari yang lalu, tapi masih saya simpan karena ya saat itu belum ingin makan ini. Sekarang baru ingin, tapi ini sudah terlanjur layu, tapi masih enak, masih layak untuk dikonsumsi. Jadi tidak masalah sama sekali. Eling mangan segong ini pas kering. Saya nggak tahu kenapa ya ketika tidak enak badan itu lebih enak memang makan yang lemes-lemes gini. Jadi memang sengaja ditanak dengan lunak banget sampai tidak terlihat bulir-bulir nasinya. Seperti lontong lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Jadi lebih enak karena saya lapar. Oh ya, tadi saya sempat curhatan dengan salah seorang teman terkait dengan konten-konten terkait dengan media sosial yang kebetulan kami sama-sama menekuninya. Memang enak kalau ketemu dengan orang yang satu server gitu ya. Jadi diskusinya jadi nyambung karena yang diobrolkan tentu saja apa yang saya lakukan dan beliau lakukan. Makanya sesore yang tadi ya sempat kontak-kontak lah lewat WhatsApp. Ada juga voice note, kalau udah terlalu panjang di voice note kan. Dan intinya adalah bahwa kami berdua berusaha untuk menempatkan media sosial tertentu itu menjadi satu yang harus ditekuni, diharapkan kelak. Barangkali ya, karena rezeki kita tidak ada yang tahu, tapi kalau kita tidak usaha, rezeki juga nggak akan datang. Makanya di media yang kami berdua tekuni ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Sekuat tenaga kalau saya pribadi sih dalam pengertian semampu saya. Kalau saya mampunya segini ya segini, kalau bisa lebih ya lebih, begitu. Nah, obrolan seputar konten-konten yang kami buat itu benar-benar menjadi sesuatu yang menarik. Awalnya tentu saja kami tadi bicara tentang kemungkinan ke depan. Ya, apapun bidang pekerjaan kami masing-masing, tidak mungkin kami akan seterusnya berada di situ. Itu pasti. Suatu saat kami harus meninggalkan pekerjaan kami masing-masing, dan setelah itu apa? Apa yang akan kami lakukan? Apa yang saya lakukan dan apa yang beliau lakukan itu memang harus dipikirkan sejak awal. Dan pilihan kami adalah media sosial. Kalau boleh disebut secara spesifik, kami memilih Facebook, terus YouTube, dan satu lagi TikTok. 3 media itulah yang nanti akan menjadi tempat yang kelak akan kami singgahi ketika kami sama-sama sudah harus keluar dari ruang yang sekarang kami tempati. Mengingat usia, mengingat kemampuan, sesakti-saktinya saya, sesakti-saktinya beliau, kalau pada usia tertentu masih harus berada di sana,
ya kasihan lah. Kasihan siapa? Kasihan saya dan kasihan semua pihak terkait yang ada di situ. Otomatis kami harus berpikir lebih cerdas lagi untuk tidak egois. Kata hati mungkin masih ingin berada di sana, tapi kata fisik sudah tidak memungkinkan, jadi tidak perlu memaksa. Artinya nanti jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan ego kami, ego saya, ego beliau gitu ya. Ya sudah, kalau sudah waktunya memang harus keluar ya keluar saja. Intinya begitu. Masuk ke ruang-ruang media sosial memang harus benar-benar tahan banting. Satu yang pasti buat saya pribadi, ketika sudah memutuskan untuk berada di situ, saya tidak boleh membangun harapan terlalu tinggi. Karena apa? Ya kita tidak bisa menentukan ke depan itu akan jadi seperti apa. Berusaha iya, sekuat tenaga iya, sekuat kemampuan iya. Tapi hasilnya kita tidak pernah tahu. Dan tidak bisa dibandingkan juga antara saya dengan orang lain yang sudah lebih dulu ada di sana. Bisa saja mereka jalannya lancar banget, tapi saya tersendat-sendat atau sebaliknya tidak pernah ada yang tahu. Makanya yang ada di pikiran saya pertama kali ketika masuk ke media sosial adalah ya saya harus siap untuk bertemu segalanya, apapun itu. Jalan sinkron-jalan lah, atau dari pihak lain yang mungkin kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang sering sih, kita ketemu dengan siapapun yang ada di sana mungkin dengan pandangan yang berbeda-beda. Dengan suara hati, suara pikiran yang berbeda-beda. Kalau tidak benar-benar siap, nanti akan ada sesuatu yang membuat ah gitu amat ya orang-orang itu kepada saya misalnya kan gitu ya. Jadi ya memang harus benar-benar ya tadi ya saya sebut tahan banting. Tahan dibanting-banting oleh segala situasi. Ini judulnya nasi lemas beralas dadar telur dan berselimut sambal goreng kentang kering. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang biasa digunakan di acara kompetisi masa-masa di TV, bagaimana ya? Panjang dan aneh. Masalah harapan, masalah impian tentu saja ada, pasti itu. Namanya juga media yang saya masuki adalah media yang memang menawarkan keuntungan tertentu. Dalam hal ini adalah penghasilan, duit, bayaran. Otomatis, siapa sih yang mau sekadar main-main saja di situ, kemudian nggak ada sesuatu yang dihasilkan, ya, nggak ada pendapatan, ya, ya percuma tidak percuma, tergantung niatnya. Kalau saya memang memasuki media-media tertentu yang memungkinkan saya dapat bayaran, yang utama itu. Kalau yang enggak ya mungkin minggir dulu, karena saya harus mulai menata apa yang sekiranya nanti bisa menopang saya ketika saya sudah tidak bekerja di tempat kerja saya sekarang ini. Jadi itu pilihan-pilihan dari sekian banyak media sosial itu saya memilih yang memang menawarkan penghasilan. Sudah bisa terbayang sih seandainya keluar dari pekerjaan saya sekarang ini kemudian saya nggak ngapa-ngapain. Saya tidak melakukan apapun, tidak berbuat apapun. Bagaimana hari-hari saya? Makanya itu harus segera saya antisipasi. Kebetulan pilihan-pilihan yang saya buat ini memang dekat banget dengan apa ya kesukaan saya, hobi-hobi saya. Hobi ngoceh seperti ini pun akhirnya bisa tersalurkan di situ otomatis ya. Makanya saya sangat bergairah sekali untuk bisa bergiat. Bahkan sampai harus belajar di sana sini di tempat lain yang menyediakan tutorial atau berdiskusi secara langsung dengan pelaku-pelaku yang sudah lebih dulu tampil di situ bahkan sukses. Itu penting buat saya karena sangat perlu membawa bekal sebelum melangkah. Jadi tidak nol sama sekali. Ya seperti apapun nanti rezeki yang akan datang tetap saja usaha yang harus saya lakukan itu maksimal. Termasuk menyiapkan diri dengan segala perangkat yang harus saya siapkan, termasuk perangkat ilmunya, bagaimana saya harus ada di situ, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, itu terpenting. Nomor satu selalu apa yang tidak boleh saya lakukan.
Kalau yang boleh saya lakukan sih otomatis akan aman-aman saja, tapi yang tidak boleh saya lakukan itu memang harus saya cermati. Karena sering terjadi banyak orang yang tidak memahami hal itu akhirnya malah terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang pasti akan menyulitkan. Makanya saya tidak mau terjadi demikian pada diri saya, otomatis saya harus menyiapkan segalanya. Ilmunya, apapun itu yang dibutuhkan saya harus siapkan. Terutama hal yang tidak boleh dilakukan. Terima kasih untuk yang sudah mendukung, udah memberikan masukan-masukan yang sangat bermakna buat saya. Itu luar biasa dan saya akan terus butuh itu. Dan mohon maaf ya seandainya banyak hal yang masih belum saya ketahui. Saya benar nekat nih, ibaratnya saya benar nekat sambil belajar, sambil bergerak, sambil belajar. Dan ketika bergerak itu ada langkah-langkah yang mungkin salah, ya mohon maaf. Mungkin saya salah menyapa, mungkin saya salah membalas komentar dan lain-lain. Itu, terima kasih. Ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.